Hutan Sumatera adalah salah satu lanskap alam paling megah yang pernah dimiliki bumi. Terbentang luas dari ujung utara Aceh hingga ke selatan Lampung, hutan ini bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan sebuah dunia hidup yang terus bernapas siang dan malam. Ia adalah hutan hujan tropis tua, yang telah berdiri jauh sebelum manusia mengenal peradaban, sebelum batas negara digambar di peta. Ketika pagi tiba, kabut tipis turun perlahan dan menyelimuti pepohonan tinggi. Cahaya matahari menembus celah kanopi, membentuk garis-garis cahaya yang jatuh ke lantai hutan. Udara terasa lembab, dingin, dan penuh aroma tanah basah. Setiap tarikan napas seolah membawa kehidupan itu sendiri. Inilah momen ketika hutan Sumatera menunjukkan wajahnya yang paling damai. Pepohonan raksasa menjulang hingga puluhan meter. Sebagian di antaranya telah hidup ratusan tahun. Akar-akar besar mencengkeram tanah dengan kuat, membentuk dinding alami yang kokoh. Di bawahnya, lapisan demi lapisan kehidupan tumbuh subur. Semak belukar, tumbuhan paku, jamur, lumut, dan dedaunan yang tak pernah berhenti gugur. Tidak ada ruang yang benar-benar kosong di hutan ini. Setiap jengkal tanah memiliki perannya sendiri. Hutan Sumatera adalah hutan bertingkat. Di lantai hutan yang gelap dan lembab, kehidupan berjalan perlahan namun stabil. Di tengah, batang-batang pohon menjadi jalur bagi hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Sementara di atas, kanopi hijau membentuk atap raksasa yang melindungi seluruh ekosistem di bawahnya. Dari atas kanopi inilah hujan dipecah, cahaya disaring, dan suhu dijaga tetap seimbang. Sungai-sungai mengalir membelah hutan dengan tenang. Airnya jernih, dingin, dan menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk. Sungai ini tidak hanya memberi minum hewan-hewan hutan, tetapi juga menghidupi manusia di hilir. Dari sinilah sawah mendapat air, desa mendapat kehidupan, dan peradaban tumbuh. Keindahan hutan Sumatera bukan hanya soal pemandangan yang hijau dan menenangkan. Ia adalah sistem alami yang sangat kompleks. Hutan ini menyerap karbon dari udara, menyimpannya di batang pohon dan tanah, lalu melepaskan oksigen yang kita hirup setiap hari. Dalam diamnya, hutan Sumatera bekerja tanpa henti menjaga keseimbangan iklim. Saat hujan turun deras, hutan menjadi pelindung alami. Akar pohon menahan tanah agar tidak longsor. Daun-daun menyerap air agar tidak langsung mengalir menjadi banjir. Tanpa hutan, tanah akan rapuh, sungai akan meluap, dan kehidupan manusia berada dalam ancaman. Di siang hari, hutan tampak tenang. Namun sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar tidur. Ada suara serangga yang bersahut-sahutan, burung yang berpindah dari dahan ke dahan, dan dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Semua itu adalah tanda bahwa hutan hidup. Menjelang malam, suasana berubah. Cahaya menghilang, suara alam menjadi lebih dalam dan misterius. Hutan Sumatera memasuki babak lain dari kehidupannya. Di kegelapan inilah, banyak makhluk memulai aktivitasnya. Namun, kita hanya diajak untuk mengenal satu hal terlebih dahulu. Keindahan hutan Sumatera sebagai rumah besar bagi kehidupan. Hutan ini bukan hanya milik Indonesia. Ia adalah bagian dari keseimbangan dunia. Dan sebelum kita mengenal siapa saja penghuninya, kita perlu memahami satu hal penting. Tanpa hutan Sumatera, kehidupan di sekitarnya tidak akan pernah sama. Di balik keindahan hutan Sumatera yang tampak tenang, tersimpan kehidupan liar yang berjalan dengan hukum alamnya sendiri. Di antara pepohonan rapat dan semak berduri, ada makhluk-makhluk besar yang keberadaannya menentukan hidup dan matinya ekosistem. Mereka jarang terlihat, namun jejaknya selalu ada. Inilah para penghuni besar hutan Sumatera, penjaga keseimbangan yang bekerja dalam senyap. Yang pertama adalah harimau Sumatera. Ia adalah predator puncak, raja rimba yang bergerak tanpa suara. Tubuhnya lebih kecil dibandingkan harimau lain di dunia. Namun justru itulah yang membuatnya sempurna untuk hutan lebat Sumatera. Loreng hitamnya rapat, menyatu dengan bayangan pepohonan. Setiap langkah diambil dengan perhitungan matang. Setiap gerakan adalah seni berburu. Harimau Sumatera bukan sekadar pemburu. Ia adalah pengontrol populasi. Dengan memangsa hewan-hewan tertentu, harimau menjaga agar tidak terjadi ledakan populasi yang dapat merusak vegetasi hutan. Tanpa harimau, keseimbangan akan runtuh perlahan.
Meski keruntuhan itu tidak langsung terlihat oleh mata manusia, tak jauh dari wilayah harimau, hidup makhluk raksasa lain yang jauh lebih besar, gajah Sumatera. Tubuhnya besar, langkahnya berat, namun jiwanya lembut. Gajah adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, dipimpin oleh betina dewasa yang paling berpengalaman. Mereka menjelajah hutan mengikuti jalur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap perjalanan gajah meninggalkan dampak besar. Pohon-pohon kecil tumbang, semak terinjak, tanah terbuka. Namun justru dari kerusakan, inilah kehidupan baru tumbuh. Jalur gajah menjadi jalan air, tempat tumbuhan baru berkembang, dan koridor bagi hewan lain. Gajah Sumatera sering disebut sebagai arsitek hutan, karena tanpa disadari mereka membentuk ulang wajah rimba. Lebih dalam dan lebih sunyi, hidup makhluk yang nyaris tak pernah terlihat manusia, badak Sumatera. Ia adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Badannya tertutup rambut kasar, wajahnya tampak seperti makhluk dari masa purba. Badak Sumatera hidup menyendiri, menghindari keramaian, dan bergantung sepenuhnya pada hutan yang lebat dan tak terjamah. Badak bukan hewan agresif, namun ia sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Sedikit saja hutan terganggu, badak akan menghilang. Keberadaannya menjadi penanda betapa utuhnya sebuah ekosistem. Jika badak masih bertahan, berarti hutan itu masih hidup. Ketiga hewan besar ini, harimau, gajah, dan badak, memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Harimau mengatur rantai makanan, gajah membentuk struktur hutan, dan badak menjaga keseimbangan vegetasi tertentu. Mereka adalah pilar-pilar utama ekosistem hutan Sumatera. Namun kehidupan mereka bukan tanpa ancaman. Wilayah jelajah yang semakin sempit membuat mereka sering bersinggungan dengan manusia. Konflik pun tak terhindarkan. Ketika hutan menyusut, para penghuni besar ini kehilangan rumah, dan manusia kehilangan penjaga alaminya. Kita mulai memahami bahwa hutan Sumatera bukan hanya indah, tetapi juga kuat karena penghuninya. Tanpa mereka, hutan akan berubah. Dan ketika hutan berubah, seluruh kehidupan di sekitarnya akan ikut berubah. Jika lantai hutan Sumatera adalah dunia yang gelap dan lembab, maka di atasnya terbentang dunia lain yang sama hidupnya, kanopi hutan. Disinilah cahaya matahari lebih sering menyentuh daun, angin berhembus lebih bebas, dan kehidupan bergerak di antara cabang-cabang tinggi. Kanopi adalah atap raksasa hutan, tempat berlangsungnya aktivitas tanpa henti dari makhluk-makhluk yang jarang turun ke tanah. Penghuni paling ikonik dari dunia atas ini adalah orangutan Sumatera. Primata berambut kemerahan ini dikenal sebagai salah satu makhluk paling cerdas di hutan. Dengan lengan panjang dan kekuatan luar biasa, orangutan bergerak perlahan namun pasti dari satu pohon ke pohon lain. Setiap ayunan adalah hasil perhitungan matang, karena satu kesalahan bisa berarti jatuh dari ketinggian puluhan meter. Orangutan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon. Mereka makan, beristirahat, bahkan membesarkan anak di kanopi. Setiap malam, orangutan membangun sarang dari ranting dan daun, lalu meninggalkannya keesokan hari untuk membuat sarang baru. Pola hidup ini menjadikan mereka makhluk soliter yang tenang, namun sangat bergantung pada keutuhan hutan. Lebih dari sekadar penghuni, orangutan adalah penjaga regenerasi hutan. Buah-buahan yang mereka makan membawa biji-biji yang kemudian tersebar jauh dari pohon induk. Tanpa orangutan, banyak jenis pohon akan kesulitan berkembang. Diam-diam, primata ini berperan sebagai petani alami hutan Sumatera. Tak hanya orangutan, kanopi juga dipenuhi oleh burung-burung hutan. Salah satu yang paling mencolok adalah burung rangkong. Dengan paruh besar dan suara kepakan sayap yang keras, rangkong sering terdengar sebelum terlihat. Burung ini terbang melintasi kanopi, berpindah dari satu pohon buah ke pohon lainnya. Rangkong memiliki peran penting dalam penyebaran biji berukuran besar, biji yang tidak mampu disebarkan oleh hewan lain. Dalam budaya masyarakat adat Sumatera, rangkong sering dianggap sebagai simbol kesetiaan dan penjaga hutan. Kehilangannya bukan hanya kehilangan satu spesies, tetapi juga hilangnya simbol alam itu sendiri. Selain rangkong, ada ratusan jenis burung lain yang menghuni kanopi. Burung kecil berwarna cerah, burung pemangsa yang terbang tinggi, hingga burung malam yang baru aktif saat senja tiba. Setiap spesies memiliki waktu dan ruangnya masing-masing.
menciptakan harmoni tanpa saling mengganggu. Kanopi juga menjadi rumah bagi tupai, kelelawar, dan berbagai jenis serangga. Kelelawar membantu penyerbukan bunga di malam hari, sementara serangga menjadi bagian penting dari rantai makanan. Di dunia atas ini, kehidupan berlangsung cepat namun teratur. Saat senja datang, kanopi berubah menjadi panggung suara. Burung kembali ke sarang, serangga mulai mendominasi, dan angin membawa aroma daun dan bunga. Hutan seakan menarik napas panjang sebelum memasuki malam. Hutan Sumatera tidak hanya hidup di tanah, tetapi juga di atas kepala kita. Kehidupan di kanopi adalah bukti bahwa hutan adalah sistem bertingkat yang saling bergantung. Jika satu lapisan rusak, lapisan lain akan ikut terguncang. Di balik bayangan pohon raksasa dan keberadaan hewan-hewan besar, hutan Sumatera berdiri kokoh berkat makhluk-makhluk kecil yang jarang diperhatikan. Mereka tidak memiliki tubuh besar atau suara menggelegar, namun tanpa mereka, hutan akan runtuh perlahan. Inilah kehidupan kecil yang bekerja tanpa henti menjaga keseimbangan alam. Di lantai hutan yang lembab, serangga menjadi penguasa sejati. Semut membangun koloni besar di bawah tanah dan batang pohon lapuk. Mereka bekerja tanpa lelah, mengangkut sisa-sisa tumbuhan, bangkai kecil, dan biji-bijian. Apa yang tampak seperti aktivitas sederhana sebenarnya adalah proses daur ulang alami yang menjaga tanah tetap subur. Kumbang, rayap, dan belalang memiliki peran masing-masing. Rayap memecah kayu mati menjadi bagian-bagian kecil, memungkinkan jamur dan bakteri melanjutkan proses penguraian. Dari kayu yang mati, lahirlah nutrisi bagi pohon-pohon baru. Dalam hutan Sumatera, kematian bukan akhir. Ia adalah awal dari kehidupan lain. Di antara dedaunan basah, hidup amfibi seperti katak dan salamander. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Sedikit saja air tercemar atau suhu berubah, populasi mereka akan menurun. Karena itulah, amfibi sering disebut sebagai penanda kesehatan hutan. Jika katak masih bernyanyi di malam hari, itu pertanda hutan masih bernapas. Reptil juga menjadi bagian penting dari ekosistem. Ular membantu mengontrol populasi hewan kecil, sementara kadal dan biawak menjadi penghubung dalam rantai makanan. Meski sering ditakuti, reptil justru menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ledakan populasi yang merusak hutan. Tak kalah penting adalah jamur dan mikroorganisme tanah. Mereka tidak terlihat oleh mata manusia, namun perannya luar biasa besar. Jamur membentuk jaringan bawah tanah yang membantu akar pohon menyerap air dan nutrisi. Mikroorganisme memecah unsur-unsur organik menjadi zat yang bisa dimanfaatkan tumbuhan. Tanpa mereka, tanah hutan akan mati. Pada malam hari, kehidupan kecil ini menjadi lebih aktif. Suara jangkrik, dengung serangga, dan panggilan katak membentuk simfoni alam yang khas. Suara-suara ini mungkin terdengar biasa, namun sesungguhnya adalah tanda bahwa sistem ekologi masih bekerja dengan baik. Kekuatan hutan Sumatera tidak hanya terletak pada harimau, gajah, atau orang utan. Justru makhluk-makhluk kecil inilah yang menjadi pondasi utama. Mereka adalah pekerja sunyi yang menjaga hutan tetap hidup, hari demi hari, tanpa sorotan. Hutan Sumatera adalah ekosistem yang adil. Setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran penting. Ketika satu bagian hilang, keseimbangan akan terganggu. Dan seringkali, kerusakan besar dimulai dari hilangnya hal-hal kecil. Setelah mengenal keindahan hutan Sumatera dan seluruh penghuninya, dari makhluk raksasa hingga kehidupan kecil yang nyaris tak terlihat, kita sampai pada satu kesadaran penting. Hutan ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung erat dengan kehidupan manusia, baik yang tinggal di sekitarnya maupun mereka yang hidup jauh di luar Pulau Sumatera. Bagi masyarakat adat, hutan Sumatera bukan sekadar sumber daya alam. Ia adalah rumah, guru, dan warisan leluhur. Setiap pohon memiliki makna, setiap sungai memiliki cerita. Mereka memahami hutan bukan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan dijaga agar tetap memberi kehidupan. Dari hutan, mereka mendapatkan pangan, obat-obatan, dan perlindungan, tanpa harus menghancurkannya. Namun seiring waktu, hubungan ini mulai berubah. Hutan yang dulu tak tersentuh kini terbelah oleh jalan, ditebangi, dan dialih fungsikan. Ketika pohon-pohon besar tumbang, keseimbangan yang dibangun selama ribuan tahun ikut runtuh. Sungai menjadi keruh,
Tanah kehilangan penyangga, dan bencana datang lebih sering. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satwa liar. Ketika hutan menyempit, gajah keluar mencari makan, harimau kehilangan wilayah berburu, dan konflik dengan manusia tak terhindarkan. Ini bukan karena hewan menjadi lebih ganas, tetapi karena rumah mereka semakin hilang. Hutan Sumatera juga berperan besar dalam menjaga iklim. Pohon-pohon menyimpan karbon, menahan panas, dan mengatur siklus air. Ketika hutan rusak, karbon dilepaskan ke udara, suhu meningkat, dan pola cuaca berubah. Apa yang terjadi di hutan Sumatera berdampak hingga ke tempat yang jauh, bahkan ke seluruh dunia. Namun di tengah ancaman, masih ada harapan. Upaya konservasi, perlindungan habitat, dan kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Penjaga hutan, peneliti, dan komunitas lokal bekerja keras mempertahankan sisa hutan yang ada. Mereka berjuang agar generasi mendatang masih bisa mendengar suara hutan, melihat satwa liar hidup bebas, dan merasakan udara segar yang bersumber dari rimba. Hutan Sumatera adalah warisan yang tidak bisa digantikan. Ketika kita menjaganya, kita tidak hanya melindungi harimau, gajah, atau orangutan, kita sedang menjaga masa depan manusia itu sendiri. Hutan Sumatera mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Alam tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia membutuhkan alam. Dan selama hutan ini masih berdiri, harapan itu masih ada.